Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita coba lambaikan tangan. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita berdoa, sungguh mengucap syukur Bapa atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas salib-Mu Tuhan, atas penebusan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dan pada pagi hari ini Tuhan kami dilimpahkan oleh sukacita, damai sejahtera yang hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, milik Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, kami siap menyembah. Ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Mari datang dengan hati menyembah. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari agungkan nama Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Di dalam surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari jemaat Tuhan sambil mengangkat tangan katakan, layak dipuji. Lebih
besar, mari saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Layak dipuji sama Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar, Engkau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Oh, ku sembah Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan, kami agungkan nama Yesus. Hosana, Hosana. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas karya salib-Mu. Kami muliakan nama-Mu dengan pujian kami. Haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari lebih lagi. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Raja. Oh, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan sekali lagi. Katakan, Tuhan Yesus baik, Dia hidup. Katakan, Tuhan Yesus baik, Dia hidup. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Hey. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi lebih dahsyat. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, haleluya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari lebih dahsyat lagi jemaat Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Mari lebih lagi katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bertepuk tangan buat Tuhan.
sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari katakan, oleh darah anak, haleluya, oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Mari berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita bersorak kemenangan, sebab Dia hidup, sebab Tuhan telah bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, Kau bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu. Gunung batuku, gunung batu, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, ajaib hebat,
bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Kami bawa pujian, come on, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami. Mari angkat tanganmu katakan, kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah, terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
Sungguh indah tiada tara mulia, kami kagum, ku kagum hormat akan, ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum, sungguh kami kagum, ku kagum hormat akan, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum, sungguh kami kagum, ku kagum hormat akan Kau, hormat sambil mengangkat tangan, mari sama-sama katakan, ku kagum hormat, kami kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita arahkan tangan kita ke anak-anak kita yang di depan. Bapa, sungguh aku kagum akan Engkau, yang sudah bangkit dari kematian, makin menguatkan iman kami, mengokohkan iman kami, Bapa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur semuanya sudah selesai. Engkau sudah tuntaskan karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami bawa pagi hari ini anak-anak cucu di depan
biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang dahsyat, lebih dahsyat lagi daripada generasi sebelumnya. Biar beri kekuatan, beri kemampuan Tuhan untuk bisa melawan segala yang mengaruh dunia ini. Tetap menomorsatukan Kau di atas segala-galanya. Amin Tuhan, benar-benar terjadi dalam kehidupan anak-anak. Kami yakin mereka akan Kau beri karunia lebih besar 10 kali di atas rata-rata. Kami yakin Tuhan, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Allah ada, sungguh Allah ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Berkati kedua orang tua dan guru sekolah minggu. Tuhan beri hikmat yang baru supaya benar-benar membawa anak-Mu ini semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sungguh kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja dalam ibadah pagi hari ini. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Bapa. Kami sungguh menghormati, kami sungguh mengagumi Kau Tuhan. Pribadi yang luar biasa yang telah bangkit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri pewahyuan yang baru. Biarlah beli pengertian yang baru semakin menguatkan dan mengokohkan kami bagaimana seharusnya kami hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hormat dan puji kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara. Haleluya, haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang sia-sia keberadaan saya di tempat ini dan membawa berkat bagi saudara. Dan berkat yang kita terima bukan dari saya, itu dari Allah yang menguasai hidup saya. Siap Dia hidup, sungguh-sungguh hidup dalam hidup saya. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah melalui berbagai proses yang Tuhan izinkan terjadi, yang Bapa izinkan terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang firman yang menjadi daging itu, dia harus melalui kelahiran, bagaimana pertumbuhannya, kemudian harus seperti cawan yang harus dia lalui. Itu misi yang terutama. Kenapa dia harus datang ke dalam dunia. Yang terpenting ketika Tuhan melewati tantangan demi tantangan dalam hidup. Dia sudah bangkit pada hari yang. Ternyata ya seperti kebanyakan kita. Pada saat dia bangkit, predikat meskipun predikatnya
mereka itu yang menyaksikan kebangkitannya itu adalah circle-nya yang paling dekat. Artinya apa? Ketika Yesus sudah baik, padahal sebetulnya jauh-jauh hari. Ketika Tuhan bicara, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan Allah. Ternyata pada saat itu ada satu ekspektasi bahwa aku wis bangun bait Allah ini 46 tahun. Mosok logikanya 3 hari harus bisa dibangun kembali. Ternyata Tuhan kalau kita baca secara detail di situ dan runtutannya, apa yang dibangun oleh itu bicara masalah tubuhnya sendiri. Bait Allah itu siapa? Ya kita sendiri, bukan gedungnya, bukan bangunannya. Ini yang dianut. Sasaran yang utama, rombak itu semua. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bukan omong doang Tuhan, praktekkan dia. Aku tahu misiku, aku harus menghapus mereka, menebus umatku, menebus anakku dari perbudakan dosa, dari pengaruh-pengaruh dunia. Benar-benar aku hidup di dalam mereka. Itu yang terjadi. Dan faktanya hari ini kita menyaksikan bagaimana dia yang hidup itu ada dalam hidup. Amin. 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 Ya ngono ojo mantuk-mantuk tok sing teges ngono. Ya, imanku kok teges ngono. Sebab apa? Nantinya iman ini akan terus diuji. Sehingga seolah-olah hanya Jumat Agung, Paskah, ini hanya perayaan yang biasa. No, sadarlah, kesadaran ini harus terus kita jaga. Amin. Kesadaran ini harus, dia ada dalamku, dia selalu menyertai aku. Meskipun doaku, apa yang aku doakan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Tapi yakinlah, saudara, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Mungkin dalam keadaan emat kita enak ya, kanggone awak seger waras, ya, bisa berjalan tegap, wah. Itu mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja bagi saudara. Tapi ketahuilah saudara, semakin kita mau belajar tentang bagaimana cara kerja tubuh kita, ternyata di situ ini gambaran makrokosmos itu ada dalam diri manusia. Ternyata ada kuasa yang begitu menguasai hidup manusia, yang bisa menyerupai, menyetarakan dengan Kristus. Itu ada dalam diri manusia yang hidup dalam rencana Allah. Sebab oleh kebangkitannya, kita sudah dilahirkan. Sampai koyok murid-murid Tuhan yang 12 ini, dia selalu yang disaksikan. Ojo-ojo pagi-pagi benar, ya murid-murid. Di gambaran tadi ada buah yang artinya apa? Ini menunjukkan dalam 4 Injil tentang kebangkitan ini ditulis ulang.
Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ditulis jelas. Untuk menegaskan kenapa kok ditulis. Negaskan, ini loh aku sudah bangkit. Ya, kita masuk intinya. Ya, tampilkan judulnya kebangkitan, temanya kebangkitan ya. Bab ini untuk mendasari ya firman Allah pagi hari ini tentang kebangkitan. Coba kita baca bersama-sama dalam suratan 1 Petrus ya. Pasal yang 1 ayat 3. Bisa ditampilkan? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Amin. Hidup yang penuh pengharapan. Arahnya jelas. Bukan hanya hidup yang sekarang, tapi ketika kita bersatu dengan Tuhan, roh kita menjadi satu. Harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada dalam hidup kita. Enggak peduli masalah saudara. Ya. Apa yang saudara sudah buat, apa yang saudara sudah lakukan, apa yang sudah seolah itu menjadi sampah dalam hidup kita. Itu yang terlalu kita tanpa sadar kita bawa kemana-mana. Bangkit dari apa, Pak? Tuhan tolong sudah mengalahkan kuasa kematian. Aku sudah bangkit. Mungkin dalam diri kita ada yang sementara ini, ada yang tertidur, ada yang mati. Gak punya pengharapan. Pak, ini Pak, Janus, tak urip-uripe. Itu rencana Tuhan gak seperti itu. Tuhan membangkitkan, memberi pengharapan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Amin. Optimalkan itu. Maksimalkan itu. Potensi yang sudah ada dalam dirimu. Maksimalkan. Kadang-kadang nggak tereksplor, saudara. Semua itu perlu proses. Dalam diri manusia itu perlu ada satu tahap proses untuk merasakan, meyakinkan siapa? Meyakinkan dirimu bahwa aku ada. Mungkin ketika proses itu terjadi berat rasanya. Kenapa aku harus kembali kepada Bapa? Supaya aku mengirimkan roh penolong itu turun dan diam dalam hidup. Itu loh saudara, yang memberi kekuatan kita. Kekuatan dahsyat dari Tuhan. Harus yang kita lawan apa? Bukan yang di luar kita. Sadar potensi, kemampuan yang diberi Tuhan kepada kita. Kita sudah dibangkitkan, dilahirkan baru, identitas kita berubah di hadapan Tuhan. Jangan hidup
Kaya wong sing gak duwe pengharapan, gak duwe karep. Wis ngene, Pak. Ojo rek. Yakin Tuhan. Perhatikan anak-anak kecil. Saya sangat apresiasi dengan generasinya Mas Ian, generasinya Mas Nanda, ya, generasinya Aldo, apalagi Kevin, Marcel, ya, mempertahankan iman. Jangan lengah, jangan lengah. Tuhan beri potensi dalam dirimu, eksplor itu terus. Supaya nyata kebangkitan itu benar-benar terjadi juga. Sebagaimana dia sudah mengalahkan paksa dosa dan kuasa maut. Ini sadar, sadar. Wong bangkit itu apa sih? Bangkit itu dari posisi tidur, nek wong-wong sing nom-nom, nek biasa tangisu. Dari benih kesuksesan itu sudah ada. Amin. Amin. Dia sadar loh, Tuhan sudah tak tangisu lek. Harus mengalahkan yang di dalam ini. Dan itu enggak bisa. Kayak anakku, apa si Tia Ian nambah Nanda itu tak paksa tangisu, ya enggak iso. Enggak iso deh. Kalau saya enggak ngajar dari kecil enggak iso. Dia dari kecil dengan mamanya, jalan wae asine ditambah didemno. Yo kagak iso ngomong wis jarno. Yang penting bahagia gitu wae. Yang penting bahagia. Lagi tanggung jawab seorang laki-laki. Kan saiki gurung krasa, kuwi ngrasakno kowe nek duwe anak tuh. Ya apa ngelune? Papamu sampai entekin rambutnya. Sadar, kemampuan itu sudah Tuhan berikan dalam. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus latar belakangnya dulu BNP Petrus. Masyo kabeh. Ninggal no Tuhan. Buka hati ninggal Tuhan. Oh iya oh. Iya oh. Diajak Tuhan turu. Petrus ya ini. Ayo naik ke gunung. Mau berdoa, yo ditinggal tuh. Kan podo ambek awake dhewe saja. Ayo sembayang. Yuk. Si Gusti. Masih enak turu ya. Terlena dengan keadaan. Itu digambarkan juga dengan murid-murid yang sampai pada ada satu saat Yesus ulang-ulang menampilkan diri sudah bangkit. Jangan kamu tidak percaya. Kamu harus dikuatkan. Apa yang sudah aku bagikan, benih yang sudah kamu terima, itu harus kamu hidup. Benar-benarnya. Kamu sebagai alat Tuhan, itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Tuhan. Dan itu terjadi, saudara.
benar-benar terjadi. Ya lajek tas, wabe ono ya dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 itu cetas. Petrus sudah benar dia menyaksikan, menyatakan diri, oh dia sudah bangkit, nggak ada di kuburnya, kubur kosong, kuburnya sudah kosong berarti Tuhan sudah bangkit. Tapi ayat yang lain, ayat yang berikutnya, ayat yang sebelumnya, ini bawa sesuatu yang sudah terjadi itu terbawa terus tanpa sadar. Sehingga ada sesuatu yang menutupi mata mereka, mata rohani mereka. Predikannya murid. Tapi yang diomongno itu duduk firman. Oh boyo. Tuhan Yesus yang sudah dia menyatakan diri Mesias kok disalib sampai orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Sesuatu yang negatif yang membuat hidup yang sudah ada kepastian tadi menjadi pudar. Sehingga apa yang dibicarakan relevansi dengan ada korelasinya dengan kejadian pada saat itu. Pada saat perjalanan dia ke Emos, katakan di situ ada 2 orang sedang berjalan ke menuju terus Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Kayak gak kenal. Karena ada sesuatu yang menutupi. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi saudara. Bukan omong kosong. Tapi ketika mata rohani itu dibukakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menerangkan seluruh kitab suci. Artinya apa? Gambarannya bagaimana kondisi kita. Wes ora usah direken ning sing jaba iku. Fokus kepada diri. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus dieksplor dalam hidup kita. Fokus. Kadang-kadang tanpa kita sadar kita masih membawa sampah. Sampah ya po. Ora iso ngampun. Sing kono lu mari rasane aku. Kayak ngene. Bawa pape diko. Atine ora Gusti Yesus tok. Isine muangkel tok. Berdedek tok ae. Ini fakta. Terjadi banyak di antara kita. Dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus bangkit. Apa yang diberi Tuhan? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Sebab ini hati yang pun gundah-gulana tadi itu. Untuk menyingkirkan itu. Sampai 2 kali. 3 kali Tuhan ngomong. Putus Tuhan. Saya melihat saudara sudah khatam. Saya yakin saudara sudah khatam. Bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang terpenting tadi kita intensi. Jangan kita menyimpan kesalahan orang lain yang merupakan sampah. It finish sudah selesai.
Tanpa sadar mungkin aku masih suka ngerundel. Tanpa sadar aku masih suka menyinggung yang lain. Tanpa sadar sesuatu yang semestinya tidak harus aku terima, aku abaikan. Tapi ini menjadi beban pikiranku. Penuhi yang membuka mata seorang murid yang keburias adalah ketika firman itu dibukakan. Hatiku berkobar-kobar. Melalui tiap-tiap hari. Cukup pikir hari itu apa yang harus aku. Supaya saudara enggak kepleset. Mulai hari dengan merenungkan firman. Membaca kebenaran firman. Supaya benar-benar aku mengalami bahwa hari ini ada. Karena aku diizinkan Tuhan. Amin. Loh, ojo ngono saudara. Saya lihat wajah-wajah saudara masih ragu ya. Ragu, saya baca firman aja. Dalam Injil Matius, ya, ternyata ada kotoran yang membawa yang harus ya kita lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20, sorry. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19, itu dalam keadaan berkumpul. Murid-murid sedang berkumpul, Tuhan menampakkan dirinya. Yang Tuhan bagi adalah kita baca bersama-sama ayat 21. Ayat yang ke-19 dulu, 20, 21 dan 22. Kita tampilkan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa yang Tuhan katakan? Damai sejahtera. Lanjut 2. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan. Ketika mereka melihat Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Respon itu. Tentunya Tuhan nggak ngomong, hanya ngomong itu, tapi ayat selanjutnya. Ayat 32. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh. Amin. Saudara sudah ada dalam hidup saudara. Tinggal bagaimana mengeksekusi ini loh. Yang menggandal ini. Ternyata bagaimana merubah mindset, merubah pola pikir seperti Tuhan. Itu bukan datang dari kemampuan kita. Dari kerinduan kita, keputusan kita untuk bisa mengalahkan itu semua. Ini yang dalam perenungan saya, kenapa kok ditulis setelah itu? Ternyata dari banyak murid-muridnya. Ayat yang ke-21, 23, untuk bicara saling mengampuni. Mengampuni.
Coba tampilkan. Pasal 23 baca bersama-sama. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap. Amin. Ini keputusan yang harus kita buat. Supaya benar-benar menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu ada kita miliki. Amin. Ojo loro ati titik. Wes aku gak nglayani. Kok tersinggung sing liyane suara koyo ngono ae tak jiapi suaraku. Perkara-perkara kecil kan itu. Perkara-perkara sepele. Duduk sampean tok aku biyen ya ngono, sempat kaya ngono. Tapi aku bertobat. Ampun sama. Amin. Aku gak ngarani sampean jenengan kabeh. Tapi nek sampean sing nguras sarira ngono lho. Rasa aku sih kaya ngono saiki. Aku nek wong nek salah, sampai mati, tak eling-eling kan lho. Gak belajar wong iki ketara. Sumbu pendek. Wong kaya ngene sumbu pendek. Tapi ya lihat hidup kita ini. Sebelum saya mengawali hari, apa sing tak pangan, apa sing anu iku, isu iku mesti tak tokno. Itu baru lega, baru aku iso beraktivitas ya. Gambaran ini kaya ngono. Ya dosa kuwape. Si A nyimpen tak simpen. Kayak memulai hari burung ngising sampean. Enak kok enggak? Enggak enak. Wong enggak iso buang air besar itu enggak enak, Saudara. Wis to. Agak percaya jajalan deh. Moh, terus ngerti ya dia. Aku gak gelem koyo ngono. Aku kudu ngampun. Itu yang terberat sebetulnya. Keputusan yang tiap-tiap hari harus kita buat. Untuk apa? Demi kita menjadi seperti dia. Makanya adab itu harus dimulai dari pelajaran anak-anak kita. Bagaimana karakter itu bisa terbentuk dimulai dari rumah. Kalau saya pastikan kalau rumah tangga ini ada blessing dari Tuhan. Saya yakin rumah tangga ini akan diberkati. Amin. Ya. Allah itu siapa sih? Allah itu surat Yohanes. Allah itu Allah itu kasih. Kasih itu bukan perasaan, tapi keputusan yang konsisten kita buat dari hari tiap-tiap hari. Ini tantangannya. Apa sing nang jero ati iku keluar dari mulut kita dan apa isi hati itu itulah yang mencerminkan orang itu. 1 Korintus pasal 13. Haleluya, haleluya.
Saudara mungkin sudah baca ini, tapi bagaimana firman ini bukan hanya sekedar ayat hafalan anak kita ini, tapi ini sebagai keputusan yang harus kita buat. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ini mencerminkan karakter dalam hidup kita. Ini yang harus kita bangkitkan. Yang mungkin selama ini tidak pernah keluar. Ini yang harus kita baca 1, 2. Kasih itu sabar. Saya kesusu ta. Kasih itu Didelok jadi aku wis sabar wae gurung ya. Sing ngerti kudu wong liya. Sing ngerti ku awake dhewe. Nek koyo anak bojoku sing ngerti papaku sabar apa enggak ya? Aku yang bisa tahu. Saya dengan anak istri saya. Keputusan yang harus kita buat. Terus kasih itu murah hati. Ini karakter ilahi. Dan ini harus muncul dalam hidup kita. Nek aku murah hati, tapi nenjak semua polit pitungan itu tidak terjadi dalam rumah tangga saya. Sebab saya dicontohkan oleh kedua orang tua saya. Bagaimana murah hati itu seperti apa. Dan dia praktekkan langsung. Kadang-kadang pada saat itu saya ngomong, aku mungkin enggak apa sih? Mungkin sih kurang kok kecil. Mikir wong liya ae. Sampai ada satu jemaat ngomong, papamu, mamamu itu bukan hanya mengasihi seperti dirinya, tapi melebihi. Loh sampai kayak gitu. Dan orang lain yang mengasihi. Awake dhewe kok gurung. Nek gurung pagi ini murah hati itu sudah ada dari dulu saudara. Amin. Terus ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Haleluya. Aku kaya ngono gurung sing ngerti jenengan santen. Kuasa itu sudah di tangan Tuhan. Kuasa untuk mengampuni. Kuasa untuk menjadi sabar, murah hati. Ini konsisten. Kalau ini terus menerus dari ke hari saudara lakukan. Percaya. Menjadi sesar seperti kulkas. Seperti Kristus. Itu bukan satu hal yang biasa-biasa saja. Saudara diberkati, saudara diberkati. Firman ini sederhana, hanya mengingatkan kita kembali. Sudahkah itu firman itu sudah kamu hidupi? Sudah kamu baca? Sudah kamu renungkan? Apakah sudah kamu hidupi dalam keseharianmu? Ini kuasa kebangkitan ya ini. Karakter Kristus muncul dalam hidup saya dan hidup saudara. Hatiku berkobar-kobar. Bagaimana menyaksikan kebenaran. Pagi hari ini saya mengingatkan saudara. Bukan hanya cukup saudara nyaman di tempat ini. Go!
pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini harus kita hidupi di tempat ini. Amin. Amin. Nah, saudara, itu enggak gampang, saudara. Tapi percayalah, sesuatu yang susah tadi menjadi mudah di hadapan Tuhan karena Dia sudah memberi kekuatan dalam. Saya beri saudara untuk merenungkan. Sekali lagi, kasih itu keputusan yang harus kita buat tiap-tiap hari. Konsisten. Allah itu kasih. Selama hidup saya dan hidup saudara belum mencerminkan itu semua, relakan. Bertobat kembali kepada kebenaran. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Persiapkan hati Tuhan. Komitmen dengan kebenaran firman-Mu. Aku dengar, simpan, renungkan, dan aku lakukan secara konsisten sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Silakan tunduk kepala. Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, firman-Mu terus mengajar kami untuk kami semakin mengerti hal-hal ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bagaimana seharusnya kami hidup. Itu sudah tertulis jelas. Firman-Mu menuntun kami, menegur dan mengajar kami, mengingatkan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami sebentar akan menerima roti dan anggur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Benar-benar DNA Kristus ada dalam hidup kami. Ketika kami menerima benar-benar tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur yang sebentar akan kami terima. Sucikan, yakin roti dan anggur adalah tubuh-Mu sendiri yang pagi hari ini kuasa kebangkitan benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih, segala puji hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Firman-Mu menyejukkan, pulihkan hatiku.
Bapak Ibu jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Engkau yang berkuasa melakukan. Silakan saudara bangkit berdiri. Kita menghormati tubuh dan darah Tuhan. Angkat roti atas kepala kita. Karena hormat kita Tuhan. Meyakinkan iman kita meskipun kita tidak melihat Dia ada dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Saya beri kesempatan buat saudara untuk merenungkan pengorbanan. Thank you, Jesus. Adapun roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama. Haleluya. Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Pengakuan yang nyata. Tuhan, dia darah mampu menyucikan kami, bukan hanya bahkan satu absolut menyucikan dosa kami. Kehidupan yang kami lama tidak ada lagi, sampah itu tidak kami bawa lagi karena penebusan darah. Thank you Jesus. Haleluya. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Oh, sampai kesempatan saudara untuk menyembah Dia. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
manusia lamamu kau tanggalkan. Oh, kenakan jubah yang baru yang Tuhan sudah berikan. Ini seruan doa kami kepadamu Tuhan. Inilah penyataan iman kami kepadamu. Kau yang berkuasa. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan pagi hari ini. Kiranya kasih itu ada di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah bangkit. Kami percaya saat kami meresponi firman-Mu, Kristus itu bangkit di dalam kehidupan kami, dalam hidup kami. Kasih itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau merespon itu, mengambil keputusan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau menyangkal segala keakuan kami, kedagingan kami. Kami salibkan semuanya itu Tuhan. Dan kami mau untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam melakukan firman-Mu dan ketaatan firman-Mu Tuhan, kami sadari itu perlu kami pikul salib, menyalibkan segala kedagingan dan keakuan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau juga memberkati setiap kami semua umat-Mu sebagai gereja yang kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat Kau jemput kami, kedatangan-Mu yang kali kedua sebagai Raja di atas segala raja, Kau dapati kami iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan. Pada pagi hari ini terdapat 2 persembahan. Terdapat persembahan diakonia. Jadi untuk yang bertugas saya persilakan. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kuasa kebangkitan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami untuk boleh berkorban, memberi persembahan Tuhan. Kiranya Engkau layakan Tuhan, kiranya Engkau gantikan semua Tuhan. Duka cita kami menjadi sukacita yang penuh, damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Mari yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan lagi lebih dahsyat. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hati kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kaum ibu.
Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman sepekan hari Selasa ibadah wanita hebat pukul 5 sore tanggal 7 April 2026 dan hari Sabtu jam 4 pagi ada doa pagi di gereja dan dilanjut dengan doa puasa jam 10 pagi. Dan hari Sabtu Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa ibadah pemuda dan remaja sekarang dipisah untuk harinya. Jadi pada hari Sabtu jam 5 sore itu ada kebaktian remaja, teens. Jadi jam 5 sore ada kebaktian teens hari Sabtu, dan untuk ibadah pemudanya itu ada di hari Minggu jam 7 malam. Kembali kami akan bertemu lagi pada hari Minggu di ibadah raya jam 7:30 pagi dan juga akan disertai ibadah Fire Kids, ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi juga. Dan dilanjut pada minggu depan ada ibadah dewasa muda yang akan diadakan pada Minggu 12 April jam 6 sore. Demikian untuk pengumuman sepekan. Berikut ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman dari Departemen Wirausaha akan mengadakan pelatihan pembuatan telur puyuh asin gurih Bapak Ibu. Jadi ini anti mainstream ya. Selama ini kita tahu telur asin kan yang telur bebek itu yang besar. Ini ada inovasi baru dari Bapak Yusa yang mau memberikan pelatihan bersama dengan Bapak Sepsi. Jadi telur puyuh ini rasanya asin dan gurih Bapak Ibu. Jadi pertemuan pertama akan diselenggarakan di minggu besok, minggu depan 12 April, dan pertemuan keduanya di 19 April. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini akan ada pelatihan pembuatan ya dengan target 20 orang. Pertemuan pertama itu akan diajarkan gimana caranya untuk memproses telur asin ini dari yang enggak ada rasanya sampai jadi ada rasanya Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua langsung praktek gitu. Jadi Departemen Kewirausahaan ini berfokus pada pengembangan wirausaha di dalam gereja GBI Kristus Air Hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tertarik untuk ikut dalam pelatihan dan mau bergabung dalam Departemen Kewirausahaan boleh segera langsung hubungi Pak Yusak dan Bapak Sepsi. Demikian untuk pengumuman sepekan. Saya undang untuk Bapak Gembala boleh menutup dalam doa berkat. Dan saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Besar besar, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal, serta persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi ilahi benar-benar kita alami dari hari ke hari. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang sudah siap dan menerima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.